Yang kita bangun periodisasi 5 tahunan, sehingga kerjasama dengan mengingat mandat rakyat yang begitu besar yang ditujukan pada pemerintahan Pak Jokowi, maka PD Perjuangan punya tanggung jawab untuk terus membangun kohesivitas dari kerjasama partai politik ini agar apa yang menjadi harapan rakyat untuk dijawab oleh Bapak Presiden Jokowi betul-betul dapat dijalankan. Terlebih persoalan pandemi, dampaknya masih kita rasakan sampai saat ini. Ada persoalan global terkait dengan perang Rusia-Ukraina, sehingga meskipun PDI menyadari setiap partai juga bersiap-siap untuk berkontestasi pada tahun 2024 yang akan datang, tetapi kepentingan rakyat harus jauh lebih dikedepankan. Jangan membawa kontestasi terlalu awal yang kemudian membuang energi kita bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pasca pandemi ini. Inilah yang kita dorong. Kalau pertemuan di antara ketua umum partai politik itu pertemuan silaturahim, itu belum koalisi. Karena koalisi itu dalam perspektif politik ditandai dengan komitmen terhadap suatu kerjasama didasarkan pada platform politik, didasarkan kepada agenda-agenda pemerintahan, program-program untuk menjawab berbagai persoalan bangsa dan negara, serta keterpaduan di dalam menyatukan seluruh elemen kekuatan partai politik di dalam menghadapi pemilu, khususnya pemilu presiden. Sehingga pertemuan di antara para ketua umum sebagaimana dilakukan oleh Bapak Erlangga dengan Bapak Zulkifli dan juga Bapak Suharsa Monoarfa itu merupakan bagian dari tradisi demokrasi kita. Tapi itu akan merampak ke Ya, tentu saja dengan pertemuan, apalagi para ketua umum yang bertemu itu juga sekaligus menjadi tokoh-tokoh nasional, kami selalu berpandangan yang positif bahwa pertemuan itu merupakan upaya di dalam membangun kohesivitas kita bersama sebagai anak bangsa. dari PDIP sudah ada penjajakan PD Perjuangan sebagaimana senam ini kan dalam rangka hari ulang tahun PDI yang ke-49. Jika kami sudah dimatangkan di dalam pengalaman, kami memahami skala prioritas, dan skala prioritas bagi PD Perjuangan saat adalah bekerja untuk rakyat, turun ke bawah, memberikan energi terbaik di tengah berbagai tantangan-tantangan global yang tidak mudah. Kami memberikan dukungan sepenuhnya bagi Presiden Jokowi agar dengan seluruh jajaran kabinetnya semua bekerja. Kan kita pemilu itu ada tahapan-tahapannya, ada skala prioritas. Kita membagi energi yang terbatas, dan energi yang terbatas itu fokusnya untuk rakyat saat ini. Sehingga ada waktunya di dalam membangun kerjasama partai politik, dan dengan melihat tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan Presiden Jokowi, terlebih kepemimpinan kita di G20, maka lebih baik saat ini kita menunjukkan suatu upaya agar daya prestasi Pak Jokowi ini semakin hebat bagi kepentingan masa depan. Mas, dari hasil beberapa survei, tren elektabilitas PDIP sejalan jika mengusung Ganjar, tapi sebaliknya akan turun ketika mengusung. Ya kalau survei kan berdasarkan berbagai responden yang setiap saat bisa berubah. Jumlah rakyat Indonesia itu begitu besar, dan aspek naik turunnya partai politik itu melalui suatu kerja kolektif turun ke bawah, bukan kerja perorang-orangan. Sehingga kita digerakkan oleh semangat gotong royong, dan terlalu berbahaya bagi suatu bangsa kalau hanya berdasarkan pada kekuatan orang per orang. Kekuatan bangsa adalah kekuatan keterpaduan dari gerak rakyat dengan direction oleh seorang pemimpin. Itulah yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Adanya sejumlah menteri yang sudah bermain untuk 2004, kira-kira mengganggu tidak untuk pemerintahan Pak Jokowi? Di dalam konstitusi, menteri ini adalah pemerintahan sehari-hari. Karena itulah seluruh menteri punya tanggung jawab moral sebagai pembantu presiden.
punya tanggung jawab kepemimpinan untuk bekerja untuk rakyat. Bahwa di dalam diri menteri ada yang punya suatu cita-cita bagi masa depan. Tetapi cita-cita ini tidak boleh mengalahkan skala prioritas utama bagi kerja untuk rakyat. Sehingga semuanya harus inherent. Nah, karena itulah kami juga dengan adanya himbauan dari Presiden Jokowi agar seluruh menteri berkonsentrasi pada tugas-tugasnya sebagai pemerintah sehari-hari dengan mencetak prestasi. Karena PD Perjuangan percaya kalau mencetak prestasi ini diakui oleh rakyat, maka ini akan membangun legitimasi kepemimpinan dari menteri. Itulah yang harus dilakukan, bukan pencitraan yang dikedepankan, bukan gerak untuk calon presiden yang dikedepankan, tetapi gerak untuk mencetak prestasi bagi rakyat, bangsa dan negara itu harus dikedepankan. Maka otomatis rakyat akan memberikan apresiasi. Itu hukum dalam demokrasi yang seharusnya para menteri memahami hukum demokrasi tersebut. Mas, mungkin dikatakan juga akan menggelar rakernas dalam waktu dekat. Nah, kalau PDIP sendiri seperti apa untuk melakukan mengusung capres maupun cawapres seperti apa? Rakernas bagi PD Perjuangan kan diadakan setiap tahun. Kita konsolidasi dalam politik itu bukan hanya kekuasaan, bukan hanya sekedar para ketua umum bertemu mendapat liputan media, tetapi kerja bagi PD Perjuangan adalah bersama rakyat, memberikan inspirasi bagi rakyat. Karena itulah kami punya agenda yang sudah tertata. Tanggal 10 Juni sampai 13 Juni nanti kami akan mengadakan Rakernas yang kedua. Dalam Rakernas itulah kita akan bahas keseluruhan aspek-aspek strategis bagi masa depan bangsa dan negara. Mas, kabar reshuffle membuat dari Mas kabarnya Lebih baik kita berkonsentrasi kepada bangsa dan negara melalui kerja konkret seperti senam ini kan juga memberikan inspirasi bagi rakyat untuk hidup sehat. Hal-hal itulah yang lebih baik dilakukan saat ini. Semua berlomba-lomba di dalam menginspirasi rakyat, di dalam bekerja sebaik-baiknya untuk rakyat daripada disibukkan oleh berbagai isu-isu yang di era postmodernis ini memang begitu banyak berbagai isu yang bertebaran. Tetapi di dalam berpolitik mari kita fokus pada pergerakan ke bawah untuk membawa masa depan ini, bangsa ini ke depan lebih baik. PD Perjuangan tidak bisa mengusung calon sendiri, itu karena dukungan rakyat di dalam pemilu yang lalu. PD Perjuangan menyadari bahwa kita ini bangsa gotong royong, bangsa yang harus bekerja dengan seluruh komponen bangsa. Dengan modal yang diberikan oleh rakyat kepada PD Perjuangan untuk bisa mengusung sendiri, tentu saja ini menjadi modal politik yang sangat penting. Dan karena itulah kami tidak ikut dansa politik. Yang kami lakukan adalah bagaimana mewujudkan kepercayaan rakyat itu dengan menggalang kerjasama yang lebih besar dan pada akhirnya punya kekuatan yang signifikan bagi kemajuan bangsa. Dengan adanya senam ini PDIP optimis Patrick menang. Ya, senam bukan satu-satunya instrumen, tapi senam ini untuk menunjukkan bahwa perspektif politik itu luas. Perspektif politik itu terkait dengan penghijauan, terkait dengan pembersihan sampah, terkait dengan sanitasi, lingkungan yang bersih. Itu politik yang dijabarkan oleh PD Perjuangan, bukan pertemuan elit. Kemarin kan MKD sudah meminta klarifikasi kepada KHT dan kasusnya dihentikan dari PDIP. Ya, MKD kan punya mekanisme di dalam proses itu sudah berkali-kali. Ada berbagai pelanggaran disiplin yang kemudian ditetapkan suatu keputusan oleh MKD. Ya, kita hormati keputusan MKD. Soal PJ Gub DKI Jakarta boleh nggak Pak? Apa? PJ Gubernur DKI Jakarta. Kalau itu ke Pak Presiden yang tahu. Ya. Mungkin dari Tanya yang Pak Presiden. Soal peluang koalisi dengan Gerindra, karena kalau dari survei peluangnya PDIP dengan Gerindra. Ya, koalisi ini kan harus didasarkan pada aspek-aspek ideologis, ada strategi culture di situ, ada kesesuaian platform dan juga bagaimana agenda di dalam respon berbagai persoalan bangsa untuk dijawab pada pemilu tahun 2024 yang akan datang. Dan koalisi ini juga harus memperhatikan bagaimana kehendak rakyat
karena stabilitas politik itu sangat penting. Di dalam praktek politik yang sangat liberal ini memang diperlukan kerjasama partai politik sehingga mampu membawa perubahan-perubahan berdasarkan dukungan mayoritas yang ada di parlemen. Tapi terkait dengan kerjasama untuk pemilu 2024 itu nanti ada waktunya, ada momentum politiknya untuk ditetapkan. PD Perjuangan membangun kekuatan gotong royong dengan